Aduh, bersih Nah, masalahnya. yang pertama hoax. Hoax artinya awak mengatakan awak bertemu dengan Nabi dalam mimpi awak dan melihat wajah Nabi, sedangkan awak tak tahu sama sekali bahawa wajah Nabi itu yukuh sesuai dalam mimpi itu yang sebenarnya. Kan bisa buktikan juga. Satu. Ditanya juga balik tuh, ke keadaan dalam mimpi itu gitu lah. Tentu bisa jadi diceritakannya nanti. Siapa tahu yang nyugandeng dek cucu anak Haikal Hasanku, siapa tahu yang nyugandeng itu adalah ini atau guru-guru atau seh Mengaku sebagai nabi, betul? bukan mengaku sebagai nabi. Yang mengecewakan sebagai nabi kan si Haikal Hasan. Ya mata dalam mimpi itu ada perkataan dari orang yang dianggapnya nabi itu. Mana ada perkataan di dalam Tidak ada Haikal Hasan mengecewakan kalau saya ini nabi dalam mimpi itu saya ini nabi dan cucu anak kamu bersama saya. Nah, itu cuma Haikal Hasan saja yang menyampaikan kalau dia bersama Nabi gitu. Jadi Haikal Hasan itu menyebar hoaxnya. Ya coba contohan mimpi Nabi itu. Kan dari satu hoax. Yang kedua itu. Kadang ini mesti tahun dari. Nah, jadi Itu kadang contohan. Ya kan ini sama kejadian maksudnya. Ada sih ada do mandang mencari itu tuh do mangga itu do. Oke taruh lah. Kok kan mendengar sepintas ada nah, itu. judulnya kan bermimpi bertemu Nabi. Nah, ada seseorang bermimpi. Tentu yang mengikuti itu yang bisa contoh. Oke. Yang pertama hoax dari alasan yang hoax kan dari itu. Kenapa kami tidak bisa kami mengatakan hoax? Karena tidak ada jaminan wajah Nabi itu seperti apa. Jadi jangan merasa pede lu bertemu dengan Nabi di mimpi itu. Betul? Jadi ketika awak mengecewakan awak bertemu dengan Nabi dalam mimpi awak itu menyebar hoax. Tuh. Yang kedua memunculkan pro kontra. Kalau awak mengatakan kalau awak itu betul-betul bertemu dan merasa bertemu dengan Nabi di mimpi awak, kalau ikut dibiarkan berkembang di tengah masyarakat, maka orang-orang akan bisa mengecewakan kalau awak berjihad itu memang dijamin awak bertemu dengan Nabi di surga. Berjihad itu dengan apa? Itu terserah mau melawan pemerintah, aparat kepolisian, penegak hukum segala macam itu yang terbangun kok diulang. Berarti betul kok ada jaminan. Akhirnya apa? Ya kaum jihadis muncul. Nah, yang namanya Jamaah Islamiyah, JAD, JIT segala macam, JNT segala macam, kan arti muncul bibit-bibit itu gitu loh. Itu berarti yang membuat orang berjihad dah. Enggak boleh ya. Kenapa enggak boleh ya? Kenapa? Karena jihadnya itu salah. Jihadnya itu jihad melawan pemerintah, aparatur negara, penegak hukum. Kan itu yang 6 tadi itu. Sesuai. Lalu setelah kalau yang dilawan itu memang enggak batu, ini baca jihad itu. Bukan. Berarti memang enggak boleh berjihad itu. Habib Rizik mengatakan jihad yang dilakukan secara keindonesiaan adalah jihad konstitusi. Jihad itu ada kata-kata jihad dah. Iya, jihad konstitusinya, bukan jihad angkat senjata main bunuh-bunuh enggak. Salah tuh. Jihad angkat senjata main bunuh-bunuh tidak dibenarkan itu. Yang dilarang. Ya mana tahu beko yang akan timbul tuh memang jihad yang kayak gitu, Pak. Nabi Muhammad. Yang dilarang tuh pasti tuh. Mana tahu beko dilarang menggambarkan wajahnya Nabi. Oke, kita balik ke persoalan wajah Nabi itu, Pak. Tunggu dulu. Iya itu tadi, Pak. Sana kan harus selesai di yang waktu itu. Itu tuh yang dilarang. Kalau menceritakannya mimpi, itu kan wajar saja tuh. Tapi kalau faktor-faktor hal lainnya akan timbul beko kecil negara, kecil orang penegak hukum kayak ada faktor lain beko yang timbul itu baper orang itu mah. Iya. Egois. Nggak bisa gitu juga. Karena kenapa Buya tahu ndak tragedi Palestina dengan Israel? Ya. Sabananya Lalu hubungannya ke situ. Hubungannya gitu. Sabananya kenapa orang Palestina itu masih enggak ada nangaran. Kenapa orang Palestina itu masih kokohnya mempertahankan kedaulatan negaranya? Kenapa? Karena ada satu ilmu yang tertanam betul di kepala orang umat Islam di Palestina itu adalah doktrin. Itu harus Buya pacit. Jadi kalau seandainya jihad adalah sebuah doktrin yang tertanam bagi anak-anak yang memang percayanya dengan itu. Nah bisa. Kalau lah doktrin itu mana laki mah hapusnya. Doktrinnya apa? Doktrin jihad.
jihad. Itu kepribadian saya negara ada apa itu? Kita ada mencontohkan ke Palestina tuh bukan persoalan mempertahankan negara ya, tapi persoalan doktrin jihad. Nah, kalau kita taruh ke Indonesia, jangan samakan sama negara lain. Doktrin jihad di Indonesia itu adalah doktrin jihad konstitusi. Itu yang pasti ya. Secara kenegaraan gua. Tapi bagi kaum jihadis yang lain, ini ndak itu baca dah. Udah pasti dong. Buktinya kan ada peledakan bom, lalu pembunuhan itu bahkan sampai kini yang apakah terbukti mereka itu memang ya benar betul benar itu. kalau Kenapa betul? Yang pertama, ini mau memberontak kepada pemerintah. Karena doktrin yang diajarkan oleh kelompoknya itu adalah doktrin yang memang mengatakan pemerintah togut, kafir, tidak sesuai dengan Al-Quran hadis. Itu doktrinnya. Mau ketika hal itu nyetamui, tapi itu kan tak banyak. Ya kalau yang mati-mati itu ya doang kan? taruhlah tidak banyak, tapi doktrin itu ada kan. Itu masalahnya. Nah sekarang kalau kita balikkan ke contoh mimpi tadi, Kan itu kan bagi mereka doang, dah sadung ya orang meyakini nah dah. maka dia tarik ke contoh mimpi tadi. Nah, Ah. Haikal Hasan menyampaikan 6 orang yang mati kok bersama Rasulullah. Karena ini adalah mujahid. Sono. Ini pembela keturunan Nabi, ini jihad, ini para mujahidin. Kan emang kau ada dua. Ini para mujahidin dan dikatakan di situ kalau ini sekarang bersama dengan Rasulullah. Nah, artinya apa? Oh, mudah saja bertemu dengan Nabi. Cukup jihad. Cukup membela ikut segala macam. Iya taruh lah batu, tapi caranya salah. Baca caranya salah, caranya ya contoh melawan pemerintah, penegak hukum. Memang terbukti mereka itu melawan pemerintah. Taruh lah beko dulu itu dikaji. Kalau itu tanya balik memang terbukti mereka itu yang 6 tuh melawan pemerintah. Ibarat kalau versi FPI itu indah kecil ya. Yang baca ditunya tadi Hasan. Ada makanya kini ko dan makanya kini ko lama le mengikuti itu tuh. Karena akan awak ju yang akan berbeda pendapatnya. Iya beda masalah adanya. Bukan berbeda dengan mempertahankan argumen masing-masing. Itu awak sendiri yang akan heboh. Sementara mereka tuh enggak kayak heboh. Awak ikut ya. Ke negara pembahasan. Tidak, bukan bahas mode itu gitu loh. Ada makanya ramah mengikuti. Awak bukan cakrawala, dia bukan bertentangan awaknya. Duduk. Jangan. Menyuruh-nyuruh Kok masuk itu? siap Di video aduh. siap. Dah sih anak berani nyuruh-nyuruh dulu. Iya. Masuk aku. Woi, jangan dua. Berang netizen. Jangan dua. Jadi, nanti cerita balik lah. Jadi Haikal Hasan tuh ketika pemakaman 6 orang mujahid itu, beliau mengecehan. Ambo bertemu dengan Kok tafsiran kan? bukan iya Tafsiran daus Belanda yang ngecek. ya tonton ada video Mana itu? ya apa itu apa dia ya nggak setidaknya dia ringkas lah kok bahasa menang halus. bahasa Haikal Hasan. Jadi ketika pemakaman Haikal Hasan kan dikasih kata sambutan. Jadi Haikal Hasan mengecek ketika itu, saya punya anak meninggal di usia kecil balita, dan saya bermimpi kalau anak saya itu bersama dengan Rasulullah di bimbing cuci tangannya. Rasulullah berkata kepada saya kalau anaknya itu bersama dia bersama Rasulullah dalam mimpi Haikal Hasan loh. Dia Haikal Hasan itu bertemu dengan Nabi di mimpinya. Lalu Nabi mengecek kenyo. Lalu digiringlah pembicaraan tadi itu ke mujahid yang 6 kok. Yang mati enggak yang 6 tuh. Anak mana kok lah dia lewat Pak Lema. Jadi yang jadi Haikal Hasan mengecek
mengatakan kalau mereka ini adalah para pejuang Islam, mujahid, bela Rasulullah, bela agama Islam, dan mereka itu di surga bersama Nabi. Poinnya kan? Ya kecil para netizen Para yang kecil-kecil. yang melaporkan, ada pihak yang melaporkan bahwa mimpi Haikal Hasan yang diucapkan ke muka umum, ke hadapan publik, ke masyarakat banyak, itu yang pertama ada indikator hoax, ada indikator penebar kebencian. Betul mencet, nggak benci lah. Tidak, salah saya lah cicit lu. Aku benar benci. Tunggu salah saya cicit. Ini kan poin. narasumber kedua merah netizen gitu lalu om pada Yang ketiga itu. duduk lah. Ya, kebohongan. Hoax tadi kan. Kok masuk media? Ini. Kenapa hoax dibilang? Ada 3 poin. Itu dulu. Kenapa hoax dibilang? Karena tadi tidak ada yang bisa menjamin kalau itu benar dan Nabi. Sedangkan yang PD sih langsung kalau ini bertemu Nabi sedangkan selama itu tidak diajarkan bagaimana wajah Nabi. Cepat. Yang ketiga itu akan membuatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan itu adalah kalau ucapan itu tuh dilemparkan ke muka umum sudah menjadi konsumsi publik dan bisa liar opini, bisa banyak tafsirannya gitu. Salah satu tafsiran yang bisa muncul, kemungkinan muncul itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan itu, baik itu sebagai pembela laskar PI lalu meninggal dengan cara berhadapan dengan pemerintah atau aparat penegak hukum, kepolisian segala macam, itu bisa menjamin kalinya masuk surga bersama Nabi. Contohnya yang 6 tadi, yang saya berikan sandi, gitu kan? Nah, kalau ikut berkembang di tengah masyarakat, maka kaum bibit-bibit jihadis itu tertanam di tanah mudah. Saya bersobokin Nabi ikut CFPI, jelaskan mati di medan perang. Nah, itu yang tidak mulia, itu yang akan membuat kekacauan dan kegaduhan atau opini yang sudah dilemparkan di kelasan. Unsur-unsur itu yang laporkan ke baris krim itu. Nah, itu alasannya. Aku tidak pidana di situ. Tidak pidana itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dapat memicu dan memunculkan kegaduhan segala macam doa. Apalagi hoax tadi. Itu yang dilaporkan. Itu tidak unsur pidana di situ, walaupun awalnya juga mimpi ya. Tapi ketika mimpi yang diucapkan itu keluar dari mulutnya, itu sudah bukan kecilnya, itulah konsumsi publik itu mah. Bisa macam tafsiran orang. Beko caca mimpinya mimpi indah di dalam lalu atau Nabi sedikit orang beko gampang suruh Nabi ya. Padahal ibili ya atau syekh yang lama atau guru-guru yang dulu. Jadi gitu untuk laporan video tadi kan selesai. Ini tambah ya. Jadi komentar itu komentar netizen kok. Itu nangannya lu. Ini kan selesai. Ada mah nangannya. Nangannya. Kalian tidak ada mengikuti yang berikut itu kan ada dangan. Nah, kalau hadis tadi, hadis apa? Hadis taif. Ada hadis, ya memang pengacara si Haikal Hasan kalau hadis Nabi pun pernah mengatakan seorang bertemu saya itulah saya. Iya, karena seorang bertemu saya itulah saya, kecil hadis sekian. Ditaruhlah ada hadis, gitu. Cuma Haikal Hasan kok bisa begitu pedenya mengecen kalau itu benar-benar Nabi dan ini bertemu dan melihat wajah Nabi. Sedangkan tidak ada wajah pembanding. Contohnya foto Nabi itu bisa loh. Kalau Imam Wadwa yang difoto sama dia di kepala mimpi itu kan tidak ada. Jadi merasa pede saya itu kan hoax tuh. Kenapa hoax bagi orang yang melaporkan? Karena dia bisa menjamin itu memang betul Nabi itu. Nah, sedangkan itu yang ucapkan ketika diucapkan itu yang hoax. Itu yang disampaikan Haikal tuh jadi moderator. Ya, dan dari mau enggak dosan diucapkan, dia nangan aja lah. Ya nggak selesai itu mah ucapannya mah kan selesai loh. Itu loh. Oh itu alasannya gitu. punya kan dari awal dulu
tarik pembahasan Nggak, ini apa di video itu supaya nggak salah. Kalah. Ya gitu. Nah kini kok Aku nyari sampai lah jangan. Sepanjang penjelasannya ya singkir saya nak tu tambahan yang dah. ini membantah. Ini ada paham kan? Jadi kalaupun perselisihan kecilnya atau hubungan masing-masing itu tidak sebenarnya. Karena dia terbuka pikirannya atau buka pikiran jadi Allah. Kini konya kita tidak usah bertentangannya, kita ambil dan bukan bertentangan. kan pikiran dia tadi bertentangan, sedangkan orang-orang di atas itu akan layak. Awak yang suka heboh-heboh. Mengalun mesti diucapkan, sedangkan ini adalah